Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Purwakarta yang sedang berada di rumah ataupun di tempat dimanapun berada. Di sini saya dari Media Center Kabupaten Purwakarta sedang akan melaksanakan sebuah podcast yang tentunya podcast kali ini akan dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Iip selaku anggota daripada KPU Kabupaten Purwakarta yang tentunya menjabat sebagai Kepala Divisi Data dan Informasi. Kalau misalkan sekarang ini sedang ada agenda apa gitu di Hotel Jatiluhur ini gitu? Baik, untuk sekarang ini karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan tahapan persiapan pemilu kada 2024. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Gitu. Pemutakhiran data pemilih ini tentu diawali dengan penerimaan DP4 yang sudah disinkronisasi dengan data pemilu 2024 kan gitu ya. Kemudian kegiatannya adalah dilakukan oleh Pantarli yang di Kabupaten Purwakarta. Memang ini sudah agenda nasional bahwa tanggal 24 Juni sampai 24 Juli itu merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih yang melalui kegiatannya adalah pencocokan dan penelitian data kan gitu ya. Berikutnya adalah nanti pertanggal 24 adalah hari akhir untuk kegiatan coklit itu. Kemudian hari ini merupakan kegiatan kedua terkait dengan rapat koordinasi evaluasi hasil pemutakhiran data pemilih akhir gitu. Dan akan dilanjutkan dengan penyusunan data pemilih sementara. Nah, ini untuk dalam rangka persiapan rekapitulasi tingkat PPS, tingkat PPK dan tingkat KPU kabupaten kota, berikutnya juga provinsi dan RI gitu. Mungkin sedikit mengulas aja ya Pak ya. Kan pasti daripada warga Purwakarta ini sudah dicoklit, berarti rata-rata sudah hampir dicoklit. Tapi pastilah ada beberapa daripada warga Purwakarta nggak tahu tuh sebenarnya coklit itu tuh apa gitu Pak. Barangkali Bapak bisa menjelaskan. Sebetulnya memang kegiatan pencocokan dan penelitian ini tentu di beberapa instansi juga ada kegiatan yang sama mungkin ya. Semisal sensus dan lain sebagainya, tapi fokus kita adalah mendata pemilih, calon pemilih yang memang pada saat pemilu kemarin, semisal yang bersangkutan sudah masuk di dalam data pemilih DPT pemilu, apakah yang sekarang menjadi TMS atau tidak. Berikutnya juga akan menyisir kembali data TMS. Nah, kegiatan-kegiatan coklit sebetulnya memang masyarakat belum begitu familiar dengan adanya program itu. Ya. Tapi setidaknya dari periodisasi pemilu ke pemilu ataupun pemilihan, masyarakat sudah mafhum semuanya bahwa kegiatan itu adalah untuk mencocokkan dan dalam rangka penelitian data kan gitu ya, secara detail kan gitu. Nah, itu coklit ini sebetulnya memang ada yang beranggapan bahwa kalau misalnya pasukan kita Pantarli datang ke masyarakat gitu ya, dianggap bahwa ini dari lembaga yang memberikan bantuan dan lain sebagainya, bansos misalnya seperti itulah. Itulah kendala-kendala memang pada saat Pantarli menemukan sebagian warga seperti itu kan gitu ya. Oh iya, berarti kan secara garis besar ini coklit ini merupakan penelitian dan pencocokan data pemilih yang sebelumnya dikeluarkan oleh DP4 tadi apa ya? Nah, berarti warga Purwakarta harusnya sekarang ini semuanya udah dicoklit ya Pak ya? Betul. Kalau per kemarin tanggal 21 itu kita sudah melakukan akhir daripada pencocokan dan penelitian. Akhirnya sudah 100% kita setelah melaksanakan kegiatan coklit melalui data yang DP4 itu. Tentu data ini karena memang itu DP4 dari dokumen dari data penduduk per semester 2 2023, semester 1 2024 itu sudah turun dan kami sudah terima sebanyak mungkin kurang lebih 5.000 lah. 5.000 itu berbagai jenis pemilih. Nah, itu akan kami eksekusi, akan kami lakukan pembersihan dalam rangka menambah kualitas daripada hasil coklit itu sendiri kan gitu ya. Ya, tadi saya sempat mendengar juga Bapak tadi itu berbicara mengenai, wah ternyata Pantarli yang melakukan coklit itu sampai disangka orang yang mau ataupun pejabat atau pemerintah yang mau bagi-bagi
bantuan sosial gitu. Berarti itu termasuk ke kendala daripada Coklit. Nah, selain daripada disangka yang ngebagiin bansos, apalagi Pak yang memang menjadi kendala baik itu dari Pantarli, dari panitia-panitia baik PPS, PPK ataupun dari KPU Kabupaten Purwakarta ini. Tentu laporan-laporan dari tingkatan PPS, PPK ke kami, ke KPU Kabupaten Purwakarta itu berbagai ya dinamika di lapangan gitu ya. Pantar itu menemukan yang pertama, memang ada beberapa kecamatan yang sudah menyampaikan video pelaksanaan Coklit itu, ada yang lucu, ada yang heroik, ada yang juga memang sangat nyaman lah dengan kegiatan itu kan, seperti itu. Nah, kendala-kendala misal tadi warga itu tidak paham bahwa yang datang itu petugas apa. Tapi karena kami pastikan bahwa Pantarli itu dilengkapi dengan identitas bahwa yang bersangkutan sebagai Pantarli, berikut juga ada kelengkapan atribut, berikut juga alat kerja. Nah, di sana juga memang Pantarli diharapkan dari awal sebelum pelaksanaan Coklit itu harus berkoordinasi dengan RT RW agar memang jadi kegiatan itu dapat diketahui kan gitu ya, bahwa hari itu selama kurang lebih satu bulan itu pelaksanaan Coklit kan itu. Kemudian memang ada beberapa kendala, semisal ada secara geografis harus dilalui jalan yang terjal dan sebagainya itu, atau memang ada sebagian di pesisir sekitaran danau itu masyarakat kan harus secara maksimal Pantarli untuk mencapai pemukiman itu kan gitu ya. Gitu. Itu saja. Oh, berarti tadi juga kan untuk ada beberapa daripada Pantarli ini mendokumentasikan ya Pak ya, mendokumentasikan dalam bentuk video. Berarti otomatis nanti video tersebut bakal ditayangkan atau bagaimana Pak? Itu hanya untuk sebagai bahan dokumentasi saja hasil pelaksanaan Coklit selama 1 bulan. Tapi untuk pelaporan, karena memang itu kinerja itu pelaporan per hari, ada mingguan, berikut juga di akhir nanti tanggal 24 itu sudah ada laporannya berupa dokumentasi ataupun memang catatan-catatan yang menjadi yang ada di alat kerjanya kan gitu ya. Karena cara kerja di Pantarli itu cukup lumayan berat juga. Yang pertama, setelah pendataan Pantarli harus juga paham betul cara kerjanya e-Coklit berbasis mobile kan gitu ya. Berikut juga ada tingkatan TPS itu e-Coklit berbasis web. Nah, itu untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bahan pelaporan ke KPU. Jadi secara langsung nanti per hari, per minggu, dan per bulan kan gitu ya. Di akhir nanti pelaporan akhir. Nah, itu jadi Pantarli ini kegiatan-kegiatan seperti itu, laporan-laporan itu berupa dokumen gitu. Oh iya. Berupa dokumen-dokumen baik itu dari dokumen video ataupun dokumen-dokumen lainnya. Oke, siap. Nah, berarti untuk kegiatan Coklit ini kan sudah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan ya Pak ya. Dan tadi itu disebutkan oleh Bapak bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pantarli ini itu sangat krusial karena memakai media HP gitu ya, handphone ataupun media internet ataupun hal-hal lain yang lainnya. Nah, pasti hal tersebut akan banyak kendala daripada si Pantarlinya itu sendiri. Nah, lalu apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Purwakarta untuk mencegah adanya kendala-kendala yang berkaitan dengan teknis pencoklitan melalui handphone ataupun sebagai macamnya? Sebetulnya kita jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hari ini Diskominfo, terkait dengan jaringan yang ada di Kabupaten Purwakarta sebagai fasilitas pendukung terhadap kerja daripada e-Coklit berbasis mobile itu. Maka dalam hal nanti di beberapa tempat Pantarli ada kesulitan terkait dengan jaringan di sana, menemukan blank spot dan lain sebagainya. Tentu cara kerjanya juga bisa dialihkan ke manual gitu ya. Nanti saat ada jaringan yang bersangkutan bisa bergeser sebetulnya ke daerah yang memang dianggap kuat gitu ya jaringannya, untuk mengupload terkait dengan laporan kerjanya kan gitu ya. Itu. Kemudian juga kendala-kendala teknis lainnya ya, semisal untuk menyinkronkan data
karena memang saat setelah pendataan itu Pantali harus mengupload juga ke e-coklit berbasis web yang ada di PPS kan itu ya. Ya kendala-kendala seperti itu bisa ditangani. Alhamdulillah kemarin sudah 100%, artinya Pantali sudah bisa menggunakan cara kerja e-coklit itu sendiri kan itu ya. Tidak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah. Siap. Baik, berarti sekian panjang perjalanan daripada pencocokan dan juga penelitian data pemilih ini, tibalah sekarang di detik-detik akhir ya Pak ya, Ya, di detik-detik akhir, dan adapun di detik-detik akhir ini pun dari KPU Kabupaten Purwakarta mengadakan agenda lagi ya Pak ya, Betul. yaitu agenda apa Pak berarti hari ini? Hari ini adalah penyusunan daftar pemilih sementara. Artinya nanti setelah berakhirnya masa kerja Pantali per tanggal 25 Juli itu akan dilaksanakan penyusunan daftar pemilih sementara oleh PPS sampai tanggal di akhir bulan Juli gitu ya. Berikutnya nanti di tanggal 1 sampai 3 itu merupakan tahapan untuk rekapitulasi daftar pemilih sementara di tingkatan PPS. Dilanjut lagi secara berjenjang oleh PPK itu di tanggal 5 sampai 7 dan kabupaten kota di tanggal 9 sampai 11. Nah, itu rekapitulasi daftar pemilih sementara nanti setelah dari provinsi dan dari RI itu juga akan diumumkan ke masyarakat luasan gitu ya, terkait hasil daripada data pemilih sementara itu. Diumumkan di mana, yaitu di tingkatan PPS gitu ya, baik melalui platform berbagai media sosial ataupun memang di sekretariat PPS-nya masing-masing kan gitu ya, agar dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa memantau dan melihat apakah hasil pemutahiran data pemilih dan berikutnya sudah menjadi DPS itu masih ada yang perlu adanya saran atau masukan dari masyarakat, itu kami tampung. Baik, melihat daripada pemaparan Pak Iip tadi, berarti kegiatan ataupun agenda kali ini itu cukup penting sekali ya Pak ya? Betul, sangat penting karena ini kan bagian daripada, kalau misalnya di dalam kepemiluan kan ada 3 ya, ada peserta, kemudian ada penyelenggara, ada pemilihnya. Ini pemilih salah satu ya hal yang paling penting. Yang paling penting. Ya kalau pemilihnya tidak berkualitas, data pemilihnya tidak berkualitas, ataupun memang data pemilih masih carut marut, dan kita juga meyakini kedepannya bahwa untuk tahapan pemilu kada 2024 mudah-mudahan ini data yang kami sajikan adalah data pemilih yang berkualitas gitu ya. Ya. Siap. Berarti terkait mengenai output daripada agenda ini, yaitu nanti bakal diluncurkannya data ataupun daftar pemilih sementara. Ya. Untuk kemudian nanti akan dijadikan sebagai DPT di kemudian hari gitu ya Pak? Betul, karena tahapannya kan untuk pemutahiran data pemilih, yang pertama daftar pemilih hasil pemutahirannya itu yang sekarang. Nanti akan disusun menjadi DPS. Setelah DPS akan lagi disusun menuju DPT, yaitu sebelumnya DPS HP. Daftar pemilih sementara hasil pemutahiran, hasil perbaikan itu ya DPS HP. Berikutnya nanti akan kita tetapkan di tanggal 21 September itu gitu ya sebagai DPT gitu ya. Daftar pemilih tetap. Baik, terima kasih kepada Pak Iip yang sudah memaparkan sedikit banyaknya sharing ataupun ilmu dalam agenda-agenda yang dilakukan oleh KPU, yaitu sesuai dengan tahapan kepemiluan tentunya. Kepada Bapak Ibu pemilih yang ada di rumah atau dimanapun, tetap jangan lupa bahwa pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Purwakarta akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik itu di tingkat kabupaten ataupun di tingkat gubernur dan wakil gubernur. Mungkin untuk podcast kali ini ditutup Pak. Terima kasih banyak atas pemaparan dan juga informasi yang sudah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.